Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sembiring. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis, kelas B, Stambu 22. Adapun beberapa poin topik yang akan saya bahas hari ini yaitu pengertian kewirausahaan, filosofi kewirausahaan, karakteristik seorang wirausaha, dan tipe-tipe wirausaha. Yang pertama yaitu latar belakang. Kewirausahaan merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Kewirausahaan tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi ini, kewirausahaan semakin mendapat perhatian karena kemampuannya untuk menghadirkan solusi baru terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, serta memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap perekonomian. Kewirausahaan sendiri merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai. Salah satu pendorong terciptanya inovasi selain pertumbuhan dan keharusan untuk beradaptasi adalah kesadaran akan adanya celah antara apa yang ada dan apa yang seharusnya ada, dan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang sudah ditawarkan atau dilakukan oleh pemerintah. Bisnis sebaiknya memiliki nilai dan bermanfaat. Hal ini bisa dicapai melalui kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menerapkan konsep kewirausahaan sosial. Filosofi kewirausahaan sendiri adalah cara berpikir, berperilaku, dan menjalankan bisnis dengan berfokus pada inovasi, penciptaan nilai, pengambilan risiko, dan tanggung jawab sosial. Filosofi ini mengajarkan bahwa kewirausahaan bukan hanya tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi. Ada beberapa prinsip utama dalam filosofi kewirausahaan. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi bisa berarti memperkenalkan teknologi baru, menciptakan model bisnis yang berbeda, atau menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contohnya yaitu Elon Musk dengan Tesla dan SpaceX. Yang kedua yaitu pengambilan resiko, di mana wirausahaan harus mampu menyeimbangkan antara peluang dan resiko dengan tujuan mencapai keuntungan. Contohnya Jeff Bezos mengambil resiko besar dengan mendirikan Amazon pada saat toko buku online belum populer, tetapi visinya membawanya menjadi raksasa e-commerce. Yang ketiga yaitu penciptaan nilai, di mana filosofi kewirausahaan tidak hanya tentang mendapatkan keuntungan, tetapi juga bagaimana wirausaha menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan masyarakat. Contohnya Apple dengan produk iPhone yang tidak hanya menjual teknologi tetapi juga menciptakan ekosistem yang memberikan nilai tambah kepada pengguna. Yang keempat yaitu pemecahan masalah, di mana wirausaha harus melihat masalah sebagai peluang dan menemukan solusi inovatif untuk memecahkan masalah tersebut. Contohnya Gojek dan Grab yang melihat masalah transportasi di kota-kota besar dan memecahkannya melalui platform transportasi online. Yang kelima yaitu orientasi jangka panjang, di mana mereka tidak hanya mengejar keuntungan cepat, tetapi memikirkan bagaimana membangun bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Contohnya Google yang selalu memfokuskan inovasi mereka pada pengembangan teknologi yang bermanfaat dalam jangka panjang seperti AI dan machine learning. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab sosial, di mana wirausahaan modern juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Contohnya Patagonia, di mana perusahaan pakaian outdoor dikenal karena komitmennya terhadap berkelanjutan lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang etis. Yang ketujuh yaitu pembelajaran terus-menerus, di mana pembelajaran yang berkelanjutan memastikan bahwa bisnis tetap relevan dan kompetitif. Contohnya seperti Mark Zuckerberg dan Bill Gates yang selalu menekankan pentingnya belajar dan beradaptasi dalam bisnis teknologi. Ada beberapa karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama yaitu karakteristik demografi, di mana menunjuk pada usia dan jenis kelamin. Menurut Reynolds, usia antara 22 sampai 44 tahun adalah usia yang paling produktif untuk menjadi wirausahawan. Yang berikutnya itu karakteristik individu, di mana memiliki peran penting terhadap kesuksesan usaha, di mana karakteristik individu menunjuk pada kompetensi atau kemampuan teknis yang dimiliki individu tersebut. Berikutnya itu sifat pribadi, di mana sifat kepribadian seorang wirausaha juga ikut menentukan keberhasilan usaha. Sifat kepribadian seperti percaya diri dan ketekunan seorang wirausaha mempengaruhi kesuksesan usahanya. Berikutnya itu orientasi berwirausaha yang mencakup 5 dimensi, yaitu kemandirian, kemampuan berinovasi, keberanian mengambil resiko, proaktif, dan berani bersaing. Terakhir yaitu kesiapan berwirausaha. Kesiapan menjadi wirausaha menunjuk pada keyakinan diri untuk memulai usaha dengan segala kewajiban dan konsekuensinya. Poin materi berikutnya itu tipe-tipe wirausaha. Yang pertama yaitu wirausaha ahli atau craftsman, di mana wirausaha ahli atau craftsman entrepreneur adalah tipe wirausaha yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus dalam bidang tertentu, seringkali berfokus pada inovasi dalam proses produksi. Contohnya yaitu wirausaha ahli bisa ditemukan di berbagai sektor seperti pengrajin kerajinan tangan, tukang kayu, atau profesional di bidang kuliner
yang memproduksi makanan khas. Yang berikutnya yaitu wirausaha sosial, di mana wirausaha sosial berfokus pada penyelesaian masalah sosial melalui kegiatan ekonomi. Wirausaha sosial yaitu di mana mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif untuk masalah sosial, budaya, atau lingkungan. Mereka berfokus pada menciptakan dampak positif dalam masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif seperti pengelolaan limbah atau pendidikan. Nah, contohnya yaitu seperti Muhammad Yunus dengan Grameen Bank yang menyediakan pinjaman mikro untuk membantu masyarakat miskin memulai usaha kecil. Berikutnya yaitu wirausaha bisnis, di mana tipe ini mencakup individu yang menjalankan usaha di sektor jasa atau produksi. Wirausaha bisnis berperan sebagai inovator yang merekrut orang untuk membangun bisnisnya, berbeda dengan pengusaha tradisional yang lebih mengikuti pola umum. Mereka bertanggung jawab atas semua aspek operasional, mulai dari pengembangan produk hingga pemasaran dan pengelolaan keuangan. Contohnya yaitu kafe atau restoran yang menyediakan makanan dan minuman, seringkali dengan konsep unik untuk menarik pelanggan. Yang tahu toko sembako yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, dan minyak goreng yang selalu dibutuhkan masyarakat. Yang keempat yaitu teknopreneur, di mana teknopreneur adalah wirausaha yang memanfaatkan teknologi, menggabungkan kewirausahaan dengan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan inovatif dan menciptakan produk dan layanan baru. Contohnya yaitu Bill Gates, pendiri Microsoft, yang mengembangkan perangkat lunak komputer yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Yang kelima yaitu intrapreneur. Intrapreneur adalah wirausahawan yang beroperasi dalam perusahaan besar, menggunakan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan produk atau layanan baru tanpa harus keluar dari organisasi tersebut. Contohnya yaitu Paul Buttigieg, di mana pendiri Gmail. Di Google, Paul memanfaatkan kebijakan yang memungkinkan karyawan menggunakan 20% waktu kerja mereka untuk proyek pribadi. Ia menciptakan Gmail yang kini menjadi salah satu layanan email terpopuler di dunia. Yang keenam yaitu creative entrepreneur, di mana individu yang menggabungkan kreativitas dengan kewirausahaan untuk menciptakan produk atau layanan inovatif. Mereka berfokus pada pengembangan ide-ide baru yang tidak hanya menghasilkan keuntungan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Contohnya yaitu content creator, di mana individu yang membuat konten menarik di platform seperti YouTube dan Instagram, di mana mereka mengedukasi atau menghibur audiens. Contohnya para YouTuber yang menghasilkan video tutorial atau vlog. Yang ketujuh yaitu wirausaha online. Wirausaha online berfokus pada bisnis di internet seperti e-commerce dan pemasaran digital. Contohnya yaitu toko online, di mana menjual produk fisik melalui platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Atau freelancer, di mana menawarkan jasa seperti penulisan, desain grafis, atau pemasaran digital di platform freelance. Yang kesembilan yaitu necessity entrepreneur, di mana wirausaha jenis ini muncul karena kebutuhan mendesak untuk menghasilkan pendapatan, seringkali di dalam situasi ekonomi yang sulit. Nah, mereka ini cenderung mengambil resiko lebih besar untuk bertahan hidup. Mereka seringkali terpaksa berwirausaha setelah kehilangan pekerjaan atau menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga kewirausahaan menjadi satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya yaitu pedagang kaki lima, di mana seseorang yang menjual makanan atau barang di trotoar setelah kehilangan pekerjaan tetap. Dan terakhir yaitu replicative entrepreneur. Replicative entrepreneur adalah tipe wirausaha yang cenderung meniru atau mengadaptasi model bisnis yang sudah ada dan sedang tren. Mereka tidak menciptakan inovasi baru tetapi lebih fokus pada reproduksi ide yang telah terbukti sukses. Contohnya yaitu warung kopi, di mana membuka warung kopi dengan konsep yang sama seperti kedai kopi terkenal tanpa menambahkan elemen unik atau diferensiasi. Nah, masuk ke dalam kesimpulannya yaitu di mana inti dari kewirausahaan terletak pada kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Usaha apa sih yang ingin saya miliki di masa depan? Yang pertama, saya ingin memiliki bakery dan coffee shop. Nah, yang kedua, saya ingin memiliki usaha florist. Dan yang ketiga, saya ingin memiliki skincare dan makeup shop. Sekian dan terima kasih.